Eh, Kemudian mana ya? Wal maqsudu min dzalika al farqu bainal alfadzi syarifati was sifatil qadimati. Yang dimaksud tujuan beliau Imam Fudhali mengatakan hadhi muslimatun taqaddumin dan seterusnya itu maksudnya adalah untuk membedakan antara lafaz-lafaz mulia, lafaz-lafaz mushaf Al-Qur'an yang kita baca itu dengan sifat kalam Allah yang qadim, itu beda. Qaulu an jami dzalika ilmu dzkuri min taqaddum wa ta'khuri. Maksudnya anjami dzalik itu adalah yaitu yang disebut di atas yaitu taqaddum, ta'khur dan seterusnya. Walaysa fiha ayatun ay wala taqaddumun wala ta'khurun wala i'rabun akhdan minal mufarraqi alaihi. Kata-kata beliau walaysa fiha ayatun dan seterusnya itu artinya juga tidak ada taqaddum, tidak ada ta'khur, tidak ada i'rab dan seterusnya. Karena memahami dari mufarraq alaih, dari keterangan sebelumnya yang yang dicabangkan itu. Qaulu an hadhihi ayati wa ma udhifa 'alaiha. Hadhihi itu arahnya kepada ayat-ayat dan lafaz-lafaz yang diatofkan pada ayat-ayat itu. Qaulu kama taqaddama ay fi ta'rifi, kalau sudah lalu artinya di definisi. Wa qaulu laysat hadhil alfadhu ila akhirih warduhu bidzalika at-tawarrukah. Alaman abbar bihadil ibarati kasanusiyyi wa ghairihi minal muhaqqiqina. Tujuan Imam Fudhali mengatakan walaysat hadil alfadhu dan seterusnya itu adalah untuk mengingatkan, memberi peringatan kepada ulama-ulama yang membuat redaksi seperti redaksi ini. Redaksinya ulama Imam siapa itu? Imam Sanusi dan ulama-ulama yang tahqiq itu membuat redaksi gimana? Redaksinya adalah dalatun hadil sifatu syarifat dalatun ala sifatil qadimah. Itu kurang benar, kurang tepat kata Imam Fudhali. Ujiba anhu bi annahu laysa al-muraddu anna sifatal qadimata tufhamu minha. Balil muradu anna hadhil alfadha dalatun ala madluli sifatil qadimati fatarji'u ibaratuhum ila ma qalahu syaikhu bi taqdiri mudhafin. Hadza ay faham hadza. Apa itu tawarruk itu pengingatan Imam Fudhali pada Imam Sanusi dan ulama-ulama yang lain itu bisa dibantah, bisa dijawab begini untuk membela Imam Sanusi dan ulama yang lain bahwa yang dimaksud ialah bukannya bahwa sifat qadim itu bisa difaham dari ayat-ayat Al-Qur'an itu, tidak begitu, tetapi yang dimaksud ialah lafaz-lafaz yang kita baca surat Fatihah sama surat An-Nas itu adalah memberi petunjuk pada makna, menunjukkan makna dari sifat kalam Allah yang qadim. Begitu maksudnya. Jadi ibaratnya Imam Sanusi dan yang lain itu adalah ujung-ujungnya kembali pada apa yang disampaikan oleh Syekh Fudhali. Tapi dengan menakdirkan mudhaf. Itu mudhafnya adalah madlul sifatil qadimah itu, madlulnya. Wa qala ba'dhum inna muradahum anna al-alfadha syarifata tadullu ala sifatil qadimati dalalatan aqliyatan istilzamiyatan. Lianna jami'al ughra'i la yudhifuna al-kalam al-lafdhiyya illa liman lahu kalamun nafsiyyun duna man laysa lahu dhalikal jamadi. Wa qad udhifat hadhihi al-alfadhu lahu ta'ala fa innaha kalamullah qat'an bima'na annahu laysa li ahadin fi tarkibiha kasbun. La bimakna annaha qaimatun bihi ta'ala wa hadza wal muradu bi qawlihim al-Qur'an wa haditsun wa madluluhu qadimun. Ada sebagian ulama berkata begini, bahwa yang dimaksud oleh Imam Sanusi dan ulama muhaqqiqin yang lain bahwa lafaz-lafaz yang kita baca Al-Qur'an yang kita baca yang mulia itu adalah memberi pengertian akan sifat kalam Allah yang qadim. Tapi pengertiannya adalah aqliyah istilzamiyah, bahasa mantiknya. Istilah mantiknya adalah aqliyah istilzamiyah.
menunjukkan secara akal, bukan secara lafaz ya, yang secara otomatis. Sebab semua orang-orang berakal tidak mungkin menyandarkan kalam verbal kah bahasa ucapan kecuali disandarkan kepada orang yang punya kalam nafsi, yang punya bicara secara diri, bicara di hati. Bukan disandarkan kepada sesuatu yang tidak punya kalam nafsi seperti batu, air, pohon, nggak mungkin. Sedangkan lafaz-lafaz ini, lafaz-lafaz yang kita baca Al-Quran itu adalah disandarkan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan lafaz-lafaz Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah omongan Allah pasti itu. Tapi artinya ialah bahwa tidak seorang pun yang mampu menyusun susunan seperti Al-Quran sama sekali. Sebab Al-Quran itu adalah mukjizat. Al-Quran itu adalah mukjizat. Tidak berpengertian begini bahwa Quran yang kita baca itu ada pada zat Allah. Itulah yang dimaksud dengan kata-kata ulama Sanusi dan yang lain mengatakan Quran hadis itu maksudnya artinya bacaannya, tulisannya, susunannya, tertibnya itu yang hadis. Tetapi madulnya qadim, maknanya adalah qadim. Wa fahimal Qarafi wa anal murada al madlulul wad'iyyu faqala minhu qadimun. Qago madluli qouli ta'ala Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa minhu hadithun kama madluli qouli ta'ala khalaqas samawati wal arda. Minhu mustahilun kama dulu liqouli ta'ala ittakhadar rahmanu waladan fal yata'ammal. Imam Al-Qarafi punya pemahaman begini bahwa yang dimaksud adalah madlul wad'i, adalah makna apa itu buatan manusia. Lalu kata Imam Qarafi bahwa Al-Quran itu yang kita baca itu ada yang qadim. Madlulnya ada yang qadim, maknanya ada yang qadim. Seperti Allah, makna dari kata-kata Allah la ilaha illallahul hayyul qayyum. Allah itu adalah tidak ada Tuhan kecuali Dia yang hidup, yang berdiri sendiri. Itu qadim itu. Allah Maha Esa itu adalah qadim. Ada yang madlulnya atau maknanya itu hadis tapi Al-Quran. Contohnya seperti khalaqallahu samawati wal arda. Allah menciptakan langit dan bumi. Itu penciptaannya itu hadis. Allah menciptakan langit dan bumi itu hadis. Sebab sebelumnya tidak ada langit dan bumi itu. Ada yang madlulnya maknanya adalah mustahil. Seperti firman Allah, ittakhadar rahmanu waladan. Kata orang-orang kafir, Allah membuat anak. Allah membuat anak. Itu mustahil. Maknanya mustahil. Fal yata'amal, maka renungkanlah. Qauluhu bal ma yufhamu min hadil alfazi. Bal ma yufhamu min hadil alfazi musawin lima yufhamu min sifatil qadimati law kushifa 'anal hijabu. Bahkan apa yang difaham dari lafaz-lafaz Al-Quran yang kita baca itu sama dengan apa yang difaham dari sifat kalam Allah yang qadim. Seandainya tabir penghalang antara kita dengan sifat kalam Allah yang qadim itu disingkap, dihilangkan sehingga kita melihat sejatinya kalam Allah yang qadim. Begitu maksudnya. Qauluhu bal ma yufhamu idrabun intiqaliyun. Wa qaulu musawin lima yufhamu ilahi yaqtadi an ma yufhamu min hadhil alfazi laisa aina ma yufhamu min sifatil qadimati darurata annal musawiya li syai'in laisa aina dzalika syai'in. Bal ma yufhamu itu adalah idrab intiqali, bukan ibdali. Sebab bal itu ada dua, ada ibdali, ada intiqali. Yang ibdali membatalkan pembicaraan sebelumnya. Kalau yang intiqali adalah berpindah pembahasan.
Kata-kata beliau musawin lima yufhamu dan seterusnya itu memberi pengertian bahwa apa yang difaham dari Al-Quran yang kita baca itu bukan sejatinya apa yang difaham dari sifat kalam Allah yang qadim. Kenapa? Kenapa pasti yang sama dengan sesuatu itu bukan sesuatu itu sendiri. Misalnya ada Ahmad dan Zaid. Zaid sama dengan Ahmad wajahnya misalnya. Ya Zaid bukan Ahmad, Ahmad bukan Zaid. Nah, ini bahasanya adalah musawin sama berarti bukan sifatullah kalam Allah yang qadim. Yujabu bi annahu wa in kana ainahu mukhalifun bil i'tibari fal ma'na bi i'tibari kaunihi madlulan li hadhil alfadhi syarifati ghairuhu itu khabarnya khabar wa in kana mukhalifun ghairuhu khabarnya bi annahu bi i'tibari kaunihi madlulan li sifatil qadimati fala taghful. Maka kritik itu dibantah begini, berarti bukan yang difaham sama dengan yang difaham dari sifat qadim, berarti bukan sifat qadim, sebabkan sifat Allah yang qadim yang difaham dari Al-Quran, padahal iya kan. Oh begini, akan dibela begini, bahwa sekalipun yang difaham pengertian yang kita baca di Al-Quran itu walaupun ya apa yang dipaham dari kalam Allah yang qadim tetapi beda secara tinjauan. Beda bil i'tibar secara tinjauan. Jadi pengertiannya ialah bahwa meninjau apa yang dipaham dari Quran yang kita baca itu qamat dulu adalah bahwa meninjau apa yang difaham dari sifat kalam Allah yang qadim itu adalah menjadi makna, menjadi pengertian dari lafaz-lafaz mulia yang Al-Quran yang kita baca itu sebenarnya ya bukan makna dari Al-Quran yang kita baca. Dengan meninjau bahwa apa yang kita faham dari Quran yang kita baca itu adalah makna daripada sifat yang qadim, maka renungkanlah itu.